bisa langsung diambil di sana. Gimana, udah keringetan belum Bapak Ibu? Saya yang keringetan ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan sekali lagi waktunya di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan hari ini insya Allah kita banyak belajar di sini ya. Kita belajar bersama-sama dari Bapak Ibu semuanya juga, dari Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, alhamdulillah kita langsung saja, mungkin Bapak Ibu sambil menikmati snack yang sudah disiapkan, kemudian minum juga yang sudah disiapkan, angga diatur nafas dulu, duduk senyaman mungkin, ya, sepewe mungkin gitu ya, karena insya Allah yang nanti akan disampaikan insya Allah akan menjadi pengalaman juga buat kita menjalani 6 bulan nanti di Al-Ghifah ataupun nanti sampai nanti anak-anak lulus di Al-Ghifah seperti apa. Baik, alhamdulillah. Bu Niken sudah siap? Baik, alhamdulillah Bu Niken juga sudah siap. Kita langsung saja berikan kepada Bu Niken untuk kita dengarkan pengalaman-pengalaman ataupun diskusi mengenai tentang sekolah alam itu sendiri. Apa dulu Bu Niken? Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ya aman, sabi alihi wasahbihi terima kasih Ayah Bunda dan teman-teman tim manajemen yang sudah hadir di pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk berkumpul di Sekolah Alam Al-Ghifah untuk bersama-sama kita memulai mendampingi anak kembali menuju ke semester 2 di tahun ajaran 2024-2025 ini. Program sekolah orang tua ini baru kami launching ini tahun yang kedua, Ayah dan Bunda sekalian. Tujuan dari adanya sekolah orang tua ini bukan berarti kami akan menjadi guru dari ayah-ayah bunda hebat di pagi hari ini, karena insya Allah ayah bunda sudah, ya mungkin justru kami nantinya yang akan banyak belajar dengan ayah bunda semuanya di sini ya. Jadi ini nanti kami hanya sekedar menyampaikan informasi ataupun program-program dari sekolah kepada ayah bunda, sehingga dalam perjalanan nanti kita bersama-sama mendampingi Ananda di Sekolah Alam Al-Ghifah ini tentunya akan jadi ada satu benang yang sama ya. Jadi sekolah mau kemana ya, ayah bunda bersama-sama dengan sekolah untuk mendampingi Ananda. Itu adalah salah satu tujuan dari diadakannya sekolah orang tua ini, sehingga di sekolah orang tua ini yang banyak akan kita bahas adalah tentang kurikulum, karena kita ada kurikulum, kita ada terbagi menjadi 4 pilar. Nah, yang akan banyak kita bahas di sekolah orang tua ini di kurikulum pilar takwa, pilar kurikulum akhlak dan bakatnya saja. Selebihnya untuk pilar ilmu dan lain sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh guru kelas di PGOG secara klasikal di kelasnya masing-masing, seperti itu ya. Jadi yang akan kita bahas untuk 3 pertemuan ke depan adalah mengenai kurikulum akhlak, pilar takwa, dan kurikulum bakat. Kurikulum bakat ini alhamdulillah sudah ada di Sekolah Alam Al-Ghifah sejak awal pandemi.
Itu kita sudah mulai, tapi dengan metode yang berbeda karena saat itu adalah anak-anak berkegiatan online, sehingga cara untuk observasinya berbeda. Dan mulai kita fokuskan, lebih kita dalami lagi 2 tahun terakhir ini ya Bunda. Dan insya Allah kurikulum bakat kami berjenjang dimulai dari TK sampai dengan SM-nya, kami sudah susun berjenjang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tahapan yang itu juga ada di talent mapping. Jadi kami memakainya talent mapping. Sementara untuk pilar takwanya nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Cipto. Itu nanti kita akan membahas ada akhlak, ada ibadah, ada kiroati dan sebagainya. Seperti itu ya ayah bunda ya. Kita mulai. Untuk yang pertama mungkin yang ingin kami sampaikan atau harus kita mulai mindsetkan dari awal sekarang, di awal-awal ini ya. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari anak-anak kita? Kenapa harus kita sekolahkan, terutama di sekolah Al-Amal Diva? Ke depan anak-anak itu pengen seperti apa? Mungkin itu hal yang pertama harus kita pikirkan dulu sebelum kita melangkah jauh ke depan. Di luar hal yang anak menjadi anak soleh ya. Kalau anak soleh lah itu memang sudah tujuan secara global ya, anak soleh masuk surga gitu kan. Kalau ceritanya kan mesti begitu ya bunda ya. Jadi kalau boleh tahu kira-kira apa yang diinginkan anak-anak oleh ayah bunda sekalian? Mungkin ada? Bunda Mora? Sehat dalam segala aspek. Jadi fisiknya sehat, mentalnya sehat, emosionalnya sehat, dan sosialnya juga. Oke, sehat dalam segala aspek. Sehat sama menjadi bahagia juga ya bunda. Mungkin ada lagi? Karena saya nggak akan jawab loh ayah bunda, ini yang harus dipikirkan ayah bunda, saya nggak akan jawab. Jadi boleh nggak ya? Yang diinginkan pada anak kita. Yang ayah bunda harapkan nanti anak kita itu seperti apa? Bermanfaat buat sesama sesuai bakat yang dimiliki. Sesuai bakatnya. Ya, karena memang betul bahwa memang kita hidup ini kan memang sudah punya bawaan masing-masing ya. Sehingga saat kita ke depannya kita berperan sesuai dengan bawaan yang ada di diri kita, tentunya akan menjadi lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Mungkin ada lagi? Ya, Bunda. Yang saya inginkan untuk anak saya itu adalah yang paling utama mereka bisa mandiri. Mandiri, oke. Ya, mandiri. Mungkin dari sini mandiri ada percaya diri juga Bu, ya Bunda masuk di sini ya. Dan saya yakin di benak ayah bunda banyak sekali di sini pengen ini, pengen itu ya. Sama, saya dulu juga begitu. Saya punya anak pertama, yang saya inginkan apa? Saya pengen anak saya jadi hafiz Quran. Iya betul, saya tuh punya dulu idealisnya tinggi banget. Kasian jadi anak pertama ya. Jadi uji coba. Begitu, jadi anak saya dulu makanya masuk di pondok pesantren khusus hafiz. Tapi alhamdulillah ternyata setelah kami adakan talent mapping juga ternyata bakatnya ada di situ. Anaknya agak terpaksa kan ada bakatnya jadi nggak nyesek amat gitu. Meskipun sekarang ada ibu sih gitu. Karena kadang-kadang masih ada hal seperti itu. Nah mungkin juga perlu kita sinkronkan karena kita jadi salah satunya kita sebagai tujuan ke anak-anak kita tentunya nanti anak-anak kita akan menjadi pemimpin kan ya. Memang itu adalah tujuan yang Allah berikan kepada kita semua kalau akan menjadi pemimpin. Dan karena kita ada di Indonesia ya tentunya nanti anak-anak kita adalah anak-anak calon pemimpin bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang ayah bunda inginkan dari anak-anak
itu nanti akan menjawab segala permasalahan yang ada di negara. Sehingga mudah-mudahan peradaban yang muncul di Indonesia adalah peradaban-peradaban yang memang kita harapkan bersama, seperti itu ya Bunda ya. Jadi kita coba sinkronkan antara hal yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti adalah anak-anak pemecah masalah yang ada di negara saat ini. Jadi saya tidak perlu ungkapan ya Bunda ya, udah banyak ini. Jadi tentunya pendidikan adalah mempersiapkan anak-anak kita ke depan untuk menjadi pemimpin di negara tercinta ini. Nah, sebagai garis besarnya untuk memandu kita semua untuk mewujudkan apa yang harus ada pada anak-anak kita. Sejatinya kita tahu bahwa manusia itu hanya ada dua jenis ya, laki dan perempuan ya, ayah bunda ya, laki ya, perempuan. Meskipun saat ini kondisi saat ini banyak hal yang membuat kita bersama miris. Dan ini menjadi rujukan bagi kita semua karena memang hanya ada anak laki dan perempuan. Kemudian di dalam agama kita juga ada petunjuk keluarga untuk pendampingan yang anak laki-laki adalah keluarga dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Kalau perempuan, pendampingan anak perempuan asuhannya adalah keluarga Imron, yang di situ ada Maryam. Nah, harapan kita, anak-anak perempuan nanti adalah menjadi seperti Maryam, anak laki-laki kita menjadi Ismail dan Ishak. Seperti itu ya. Ini adalah rujukan di dalam parenting tentunya ya. Kalau punya anak laki-laki ya, yang jadi rujukan adalah keluarga Nabi Ibrahim. Kalau perempuan adalah keluarga Imron, seperti itu ya. Kalau melihat dari sini, di keluarga Ibrahim saat Ismail sudah besar, kemudian ada peristiwa 10 penyembelihan, gitu kan, ada dialog antara Nabi Ismail dan ayahnya. Saat Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu." Kita lihat Ismail yang jarang ketemu ayah dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kemudian dia bisa menjawab, "Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah akan ada dapati termasuk orang-orang yang sabar." Kita lihat ini jawaban dari Ismail menunjukkan bahwa wahai ayahku, dia penuh dengan kebahagiaan mengungkapkan, menjawab diskusi ini. Kerjakan apa yang diperintahkan dengan penuh percaya diri dan mandiri dengan sabar. Dan ini tentunya adalah hal-hal yang kita inginkan anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang bahagia dalam dalam setiap kehidupan, mendapati suatu masalah dalam menjalani hidup dengan penuh bahagia, percaya diri, mandiri, gitu kan. Kemudian Nabi Ishak ini adalah Nabi yang menjadi orang yang pandai. Jadi anak-anak tentunya anak-anak yang bahagia, mandiri, percaya diri, pandai, dan seperti itu. Itulah. Dan saya yakin inilah yang diinginkan ayah-ayah bunda semua kepada anak-anak kita ya. Itu kan ya. Insya Allah kita sepakat, kita satu jalan nih. Bahwa kita pengen anak-anak kita seperti yang disebutkan tadi, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemandirian dan percaya diri, pandai, dan yang amat soleh tentunya. Kemudian kalau anak-anak kita perempuan, tentunya kita juga merujuk dari 4 perempuan terbaik, ada Maryam, Khadijah, Fatimah, Aisyah. Ini adalah perempuan-perempuan yang menjadi petunjuk kepada para perempuan bagaimana perempuan bisa menempatkan diri sebagai ibu dengan meneladani Maryam sebagai istri, meneladani Khadijah, Fatimah sebagai anak, kemudian Aisyah, karena peran perempuan itu luar biasa ya, dia harus
bisa jadi ibu jadi istri sekaligus udah jadi ibu tapi jadi anak juga gitu kan. Tapi kita juga harus ada di lingkup masyarakat juga gitu, harus di dalam kegiatan sosial gitu. Jadi ini adalah rujukan-rujukan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita ke depannya seperti itu. Nah kalau kita melihat jelas dari jurnalnya Nabi Muhammad, lihat di sini ini kita melihat dari fitrah. Jadi ini dari Ustadz Hari Santosa kita ambil. Jadi ada fitrah keimanan di sini. Kalau kita melihat fitrah keimanan, ada fitrah bakat dan ada fitrah logika, kemudian ada fitrah seksualitas, ada fitrah sosial, kemudian juga ada fitrah fisiknya. Kalau kita dari fitrah imannya, kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad, masa kecilnya dia diasingkan di pedalaman gitu kan, yaitu dalam rangka untuk mensterilisikan bahasa. Jadi kalau dan mirip sekarang ya, anak-anak kita bahasanya ngikutin YouTube gitu kan. Anak-anak kita yang masih 2 tahun jago cacis ngomong yang bahasa Inggris dan sebagainya. Padahal sejatinya Rasulullah dulu saat kecil justru diasingkan agar bahasa Arabnya menjadi bahasa yang murni, sehingga diasingkan ke pedalaman. Dan ini mungkin jadi evaluasi buat kita bersama juga. Kemudian di saat umur itu kemudian ada pembelahan dada Nabi Muhammad untuk pembersihan diri. Kemudian di usia di perjalanan di 10 sampai di sebelum ke pengangkatan menjadi rasul di usia 40 sebagainya. Dan insya Allah nanti ini kita kirimkan slide-nya ya, nanti ayah bunda bisa lihat. Kita nggak banyak membahas ini, tapi ini menjadi rujukan kami dalam menyusun kurikulum. Jadi kalau kita lihat dari TK, SD, dan SMP, dari fitrah imannya untuk TK sampai di SD 1, sebenarnya kita untuk usia-usia itu yang kita perlu kenalkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta. Kemudian di usia 1 sampai ya kelas sampai 10 kita harus mengenalkan bahwa Allah itu adalah Sang Malik yang merajai, yang menguasai. Baru menuju ke berikutnya adalah sebagai ilah, satu-satunya yang bisa kita sembah. Itu adalah urutan dari yang dari fitrah imannya. Kemudian kalau dari fitrah talentnya di usia sampai usia 10 tahun ini kita pengen lebih ke eksekutif fungsionalnya. Eksekutif fungsional itu apa? Kita kemampuan anak untuk menghadapi jika ada masalah, kemudian kemampuan anak untuk mandiri, termasuk kemampuan anak untuk sosial emosinya. Jadi di usia 10 sampai 10 tahun ini lebih berkembang lagi. Di usia anak 3 sampai 5 tahun ini fungsi eksekutif fungsional ini lebih berkembang dari sampai di usia 10. Kemudian di usia 10 seperti Nabi kita sudah mulai ada magang internship. Kemudian di dalam kegiatannya sampai di usia SM7, SM8 gitu kita akan lebih banyak explore dengan aktivitas ekspedisi dan sebagainya. Dan kalau dari fitrah bakat tujuan apa yang kami harapkan nanti anak-anak kita nanti di usia ke
saat anak-anak di kelas 8 itu dia sudah tahu siapa, tidak hanya sekedar tahu ya, kalau tahu kita harapnya sih dari anak-anak SD itu kita sudah, anak-anak sudah paham kekuatan dirinya. Nanti saat di SM8 itu mereka sudah bisa menerangkan ke orang lain, bisa memunculkan personal brandingnya mereka. Kemudian di kelas 8 mungkin dia sudah berkreasi, sudah menghasilkan, sehingga kalau Rasulullah itu sudah di 25 itu sudah mulai matang untuk menjalankan bisnis sendiri dan sebagainya. Jadi kita harapan anak-anak kita ke depannya adalah seperti itu. Kemudian dari sisi sosial individu dan sosialnya, kalau sampai di SD masih egonya yang tinggi, kemudian mulai tumbuh sosialitasnya, dan mulai kita harapkan mulai di kelas 4, kelas 5 itu kehidupan anak-anak sudah berasa di social life-nya, bukan di egosentrisnya gitu. Sehingga program kita, kenapa kita mulai ekspedisi mulai di kelas 4, karena mulai di kelas 4 itulah itu mulai di social life anak-anak. Sehingga mulai di kelas 4 itu kita terjunkan anak-anak kita ke Pulau Seribu, mereka melakukan bakti sosial di kepulauan sana, mereka mengenal suku di sana, kemudian mereka berbaur di sana. Seperti itu, kita mulai dari kelas 4, kelas 5, nanti kelas 6 sampai kelas 7 seperti itu terus. Jadi mereka banyak berhubungan dengan dunia luar. Kemudian kalau dari fitrah belajar dan logikanya juga seperti itu, sampai di usia 10 alam tempat mereka belajar. Kemudian nanti target kita kalau alam di sekitar sini, di yang dekat-dekat sini, baru nanti di kelas 4 itu sudah mulai melakukan eksplorasi dan ekspedisinya untuk mendukung ke social life-nya tadi. Jadi kita di kelas TK sampai dengan kelas 5, kelas paling nggak kelas 5 ya, itu adalah saatnya mereka bertanya siapa aku. Nah kalau udah mulai kelas 6 mereka sudah, oh aku adalah ini. Sehingga kelas SMP dia sudah melangkah dengan itu tadi, karena aku sudah tahu aku adalah ini, maka di kelas 6 oh ini yang harus aku lakukan. Itu adalah target dari Sekolah Alam Al-Ghifah secara ke depan berkesinambungnya seperti ini. Baik, untuk itu bentuk salah satunya untuk mendukung ini tadi, maka kegiatan di Sekolah Alam adalah basisnya adalah aktivitas. Jadi kita tidak lebih banyak, kalau di sekolah-sekolah yang lain kan berbasisnya mata pelajaran ya. Kalau kami berbasisnya aktivitas, sehingga jadi mohon maaf kalau kemudian di awal-awal mungkin bingung, ini hari ini belajar apa ya? Anak-anak belajar bahasa Indonesia kah? Belajar matematika, PKN kah? Gitu kan. Karena di kami nggak ada pelajaran yang kayak dulu zaman-zaman kita gitu kan. Tapi kita karena basis kami adalah aktivitas. Dari aktivitas ini 3B, banyak ragam kegiatan. Ragamnya banyak. Kemudian interaksinya juga banyak. Jadi anak-anak kita tidak hanya berinteraksi dengan sesama teman di kelasnya saja, tapi mereka sudah biasa untuk berinteraksi di perkantoran, bahkan di saat kunjungan edukasi dan sebagainya. Ini kita latih interaksi anak-anak banyak ragamnya, termasuk banyak lingkungan. Kita bawa anak-anak kita ke laut, ke gunung dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekspedisi eksplorasinya tadi. Kenapa harus ada banyak 3B tadi? Karena kita pengen memberikan pengalaman dan pengalaman. Pengalaman di alam, gimana caranya? Pengalaman dan pengalaman gitu ya. Karena kita yakini dengan tambah pengalaman, ranah IQ-nya akan nambah. Dengan pengalaman, rangkah
ranah tangkas psikolognya, fisikalnya itu juga akan tambah pengalaman anak tentu sudah pasti akan jadi tambah bijak dan tambah pengalaman dan sudah pasti insya Allah akan tambah iman karena mereka akan melihat banyak keajaiban di dalam perjalanan mereka. Nah, ini nanti berhubungan dengan kurikulum bakat kita. Kita akan melihat anak-anak siapa anak kita itu dari 3B yang mereka alami itu kita akan cari 4E-nya yang mana. 4E itu mana? Dia yang alami enjoy, easy, excellent dan N-nya. Kalau sudah 4E itu adalah ya itulah anak kita. Gitu. Nah ini aplikasi KBMD ini kalau di SD dan TK ya ini kalau anak-anak kelas 1 ini belum banyak yang dilewati ya, baru beberapa. Dan nanti kedepannya ini tadi ada yang mulai dari kelas 4 nanti ada project bisnis. Ini untuk mendukung kegiatan ekspedisi mereka. Kemudian nanti ada ekspedisi laut, ekspedisi hutan gunung, kemudian ada IO, ada backpacker, magang, dan nanti ditutup dengan proyek bakat. Jadi kalau di sekolah Alam Al-Ghifah itu kita punya tugas akhir. Jadi tidak hanya ya bunda yang nggak berskripsi gitu kan ya, anak-anak kita juga punya tugas akhir nanti mereka menjalani proyek. Mereka melakukan satu proyek yang itu nanti sebelum melakukan proyek itu kita akan ada asesmen kira-kira kekuatannya di mana dan bakatnya itu nanti bakat yang dipilih sesuai dengan proyeknya sesuai dengan kekuatan anak-anak masing-masing. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ayah bunda semua kegiatan ini adalah wajib untuk Ananda. Ya, wajib untuk Ananda. Jadi nanti kalau ada camping, tidak ada alasan lagi buat ayah bunda, aduh ini kan musim hujan, kasihan nanti kalau ada hujan. Ya, kami tekankan wajib cakap Pak Handi kesiswaan. Nanti kalau ada yang izin, wajib gitu ya Pak Handi ya. Termasuk ke Pulau Seribu, aduh naik kapal ya, harus nyebrang ya. Kasihan nanti kalau tidak ya ayah bunda ya. Jadi mulai dari ini kami tekankan bahwa ini wajib. Jadi biarkan anak-anak kita mengeksplor, biar lebih tangkas mereka. Ya. Mereka di laut mereka pakai perahu kecil, nggak apa-apa perahu kecil. Aduh naik perahunya begitu, gimana sih keamanannya? Insya Allah, alhamdulillah selama kita 12 tahun tuh, ya kita alhamdulillah yang kita ke Pulau Seribu tidak ada. Baru satu kejadian kemarin saat kita ke Gunung Kencana ya, Qadarullah-nya gitu kan saat kemudian banjir dan aman kan ya anak-anak ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah ya bun ya. Tapi seru ya? Seru ya bun ya? Kayaknya kalau menurut saya sih tidak masalah. Iya. Jadi biarkan anak-anak menghadapi tantangan itu ya bunda ya. Karena insya Allah kami ya bukan gimana karena insya Allah kami sudah berprediksi, kita sudah ada A dan B-nya seperti apa. Kalau terjadi ini harus bagaimana, insya Allah itu sudah kami persiapkan. Sehingga kami berani memberikan kepada ya bunda suatu kewajiban harus ikut. Itu karena kami landasi bahwa kami insya Allah bertanggung jawab untuk itu. Gitu ya, jadi tidak ada alasan tidak ikut ke Pulau Seribu, tidak ada alasan untuk tidak ikut ke Gunung Kencana dan sebagainya. Begitu, clear ya ayah bunda ya, tidak ada izin untuk camping-camping ya, tidak ada izin untuk ekspedisi ya, nggak boleh absen, betul bun, ayah nggak boleh absen pokoknya ya.
Gitu ya. Ini untuk SMP nggak banyak berbeda, tapi ada tambahan. Kalau SMP udah mulai ada live-in, kemudian ada literasi digital mereka, kemudian keuangan dan sebagainya. Ada backpacker, itikaf dan sebagainya ya. Nah, ini kurikulum sekolah alam. Jadi secara garis besarnya kurikulum sekolah alam itu yang pertama adalah kurikulum akhlak dan leadership, yang nanti hari ini akan kita banyak bahas di sekolah orang tua. Pertama adalah kita membahas tentang akhlak, kurikulum di pilar takwa. Kemudian kurikulum yang kedua tentang bakat dan skill, ini akan kita bahas nanti di pertemuan orang tua, dan kedua dan ketiga kita fokus ke kurikulum bakat. Kemudian seni dan kreativitas ini masuk di pilar ilmu. Nanti kalau ayah bunda menerima spiderweb, menerima LBD, ini ada seni dan kreativitasnya di sini. Lingkungan dan konservasi juga masuk di pilar ilmu, dan ini mulai lebih ini lagi saat nanti kelas 4 anak-anak mereka nanam mangrove, mereka melepas tukik, mereka ke elang gondol. Ini dalam rangka kami untuk membekali anak-anak kita dengan lingkungan dan konservasi. Logika dan akademika ini nanti ada juga di pilar ilmu, yang insya Allah nanti setelah dari sini nanti di kelas akan disampaikan target-target capaian-capaian pembelajarannya. Ya, jadi ada pilar takwa. Pilar takwa ini terdiri dari akidah, akhlak, adab, ibadah, Quran, hadis pendek, kemudian pilar ilmu. Nah, kalau ayah bunda terus bedanya sama sekolah yang biasa gimana, materinya gimana, kurikulumnya bagaimana. Nah, kurikulum yang ada di Diknas itu yang kami masuknya di pilar ilmu, sehingga ayah bunda tidak perlu khawatir, semua capaian pembelajaran yang ada di Diknas itu kami masukkan di pilar ilmu. Jadi capaian-capaian pembelajaran yang dibagikan ke ayah bunda yang ada di spiderweb kami ambil dari kurikulum Diknas, gitu ya. Kemudian kalau pilar kepemimpinan, leadership, bisnis, ini pure adalah pilar dari kami dari Sekolah Alam Al-Ghifah, gimana ada pilar bisnis dan kepemimpinannya. Nah, secara garis besarnya ini jadi pilar takwa itu ada akhlak, Al-Quran, hadis, doa, akidah, ibadah. Nanti di pilar ilmu ini yang dari Diknas kami perkuat dengan adanya kunjungan edukasi setiap tema kami ikat. Kemudian ada proyek juga di sini. Kemudian nanti di pilar kepemimpinan ada kegiatan basic training, olahraga. Kalau di sekolah yang lain kan bukan outbound tapi olahraga dan kesehatan gitu kan ya. Itu sebenarnya masuk di pilar kepemimpinan kami. Jadi di outbound kami, karena setiap seminggu sekali itu kita masukkan di situ ada materi olahraga. Kemudian ada low impact, ini beberapa permainan tradisional, kemudian beberapa low outbound ringan ya. Kemudian high impact ini yang berinstalasi, kuda, memanah, berenang, kemudian yang pakai tali-tali gitu kan. Nanti kemudian ada outing, camping, ekspedisi, backpacker dan sebagainya. Itu masuk di pilar kepemimpinan kami. Kemudian kalau pilar bisnis ini kalau level TK, SD 1, 2, dan 3 ini kita belum punya kurikulum. Kurikulumnya adalah dia hidden kurikulum maksudnya. Jadi kegiatannya itu kita tempelkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Misalnya business day dan sebagainya. Makanya kalau di kelas 1, 2, 3 kami baru ke business day, belum ke tema khusus. Baru nanti dimulai kelas 4. Kelas 4 ini kita mulai kelas 4, kelas 5 ini kita ajarkan anak-anak membuat proposal bisnis, mereka menjalankan usaha. Dan kalau kelas 4 itu mereka bikin proposal ke sekolah. Jadi kelasnya mereka bikin bisnis, proposalnya ngajuin ke sekolah, nanti sekolah yang akan mengeluarkan modal untuk menjalankan bisnis anak-anak di kelas 4. Nanti di kelas 5-nya bisnisnya, proyek bisnisnya adalah proyek bisnis keluarga. Kalau di kelas 4 bersama guru-guru, nanti kelas 5 bersama dengan ayah bunda di rumah. Mereka menjalankan bisnis. Nanti kami ajarin di situ dari mulai anak-anak memasarkannya, mereka bikin flyer, mereka dan sebagainya. Nanti ada dimulai di kelas 5. Nanti kelas 6, kelas 5 juga udah ada magang, tapi magang di sekolah saja. Nanti kelas 6 baru kita magangkan di luar untuk mendukung di proyek bisnis tadi. Mereka kemudian melakukan expo magang, mereka
menjual dari hasil dari tempat magang mereka. Kemudian nanti ada IO, dan nanti IO ini sepertinya tahun ini terakhir, nanti IO-nya ada di kelas 6, nanti tahun ajaran depan 2025 IO sepertinya mau kita pindah di kelas 5 karena kelas 6 begitu padat gitu kan. Kita turunkan di kelas 5, target-targetnya nanti ada di kelas 5 untuk IO-nya. Ada proyek sosial, kalau kemarin kita bekerja sama dengan Salam Aid, alhamdulillah nanti kita bekerja sama dengan Persiaga. Seperti kemarin ada warung buat buat warga sekitar dan sebagainya. Itu merupakan satu bentuk proyek sosial yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Seperti itu. Ini output nanti ini mah tidak nanti bisa dibaca. Kemudian laporan perkembangan anak. Kami membagikan rapot ke ayah bunda itu 4 kali. Jadi setiap 3 bulan itu ada bagi rapot. Jadi 3 bulan pertama itu biasanya kita bagikan adalah laporan tahapan perkembangan anak. Jadi di situ kan kemarin saat ikutan ada motoriknya seperti apa gitu ya, motorik dasar, motorik halus, kognitifnya, literasi bahasanya, literasi matematikanya, sosial emosinya seperti apa. Nanti di 6 bulan berikutnya di akhir semester yang kemarin itu kita bagi rapot di pilar takwa, kepemimpinan, ilmu, dan bisnisnya. Jadi pilar-pilar ini ada rapotnya, nanti kita bagikan 6 bulan sekali. Nah kalau yang 2 kalinya itu ada rapot khas dari sekolah Alam Al-Ghifah, ada rapot tahapan perkembangan, dan nanti ada rapot bakat nanti di bulan Maret insya Allah. Jadi di bulan Maret itu nanti kita akan ada rapot bakat. Nah untuk rapot bakat ini nanti ada PR juga kepada ayah bunda. Pokoknya harus siap-siap kalau jadi orang tua di sekolah Alam itu harus siap-siap repot, harus siap-siap banyak kerjaannya, gitu ya. Jadi nanti hari ini pun nanti kami sudah kasih PR untuk mengobservasi sifat bakat anak, mengobservasi karakter anak. Jadi kemarin guru-guru sudah pesan dibagikan saat PIB aja Bu, baiklah. Jadi nanti untuk observasi sifat bakat nanti insya Allah akan dibagikan hari ini sama guru-guru gitu ya. Begitu. Jadi hari ini nanti bersama dengan Pak Cipto insya Allah kita akan membahas tentang kurikulum pilar takwanya ya bunda sekalian. Sebagai pendahuluan, pilar takwa itu lebih ke dominan di akhlak. Jadi kita ambilnya, kemudian akhlak, karena akhlak sendiri itu adalah sebenarnya ada hal yang suatu mendasar ya, yang menempel, yang akan spontan muncul, itu baru disebut akhlak. Nah untuk membentuk kespontanan itu sebenarnya ada beberapa unsur yang ini kenapa harus kami sampaikan, karena untuk kurikulum akhlak bukan semata-mata tanggung jawab sekolah. Jadi ayah bunda tidak bisa menyalahkan kami kalau tiba-tiba kok anak-anaknya suka marah-marah di rumah. Karena untuk mendidik seorang anak butuh 1 orang kampung katanya ya. Jadi kalau anaknya kemudian mungkin di rumah kok sifatnya atau ini kok tidak seperti yang diharapkan ayah bunda, kami tidak mau disalahkan sendiri, ya kan? Karena untuk akhlak itu banyak sekali unsur yang membentuk di sini. Kalau kita lihat di sini, jadi ada kesadaran, ada perbuatan, ada kepemimpinan, dan ini muter aja. Jadi kesadaran, sebenarnya akhlak itu sesuatu yang dilakukan secara sadar dan spontan kan, sadar tapi spontan gitu kan. Jadi kalau sadar pakai mikir itu masih ini ada sampah di sini, aku itu belum spontan gitu kan. Jadi yang namanya akhlak itu sadar tapi spontan, dan ini butuh proses yang banyak. Untuk sadar itu perlu ada motivasi dulu. Kalau sudah ada motivasi perlu pembiasaan dulu.
Kalau sudah biasa baru nanti muncul spontanitas kan. Nah kalau sudah bentuk suatu perbuatan pun di situ ada itulah yang mencerminkan diri kita nanti. Jadi ada perbuatan ini mencerminkan kualitas diri kita. Kemudian ini jadi tanggung jawab. Jadi ini suatu unsur yang saling berkaitan, sehingga sekali lagi ini adalah tugas kita bersama. Kalau mungkin di sekolah kami mengajarkan anak-anak kita saling bertemu, kalau orang tua dengan orang tua. Kemudian kenapa kalau di rumah nggak bisa begitu ya? Padahal kalau di sekolah tuh sama orang tua kalau ketemu aja sama gurunya salim sampai ini. Kenapa kalau di rumah disuruh salim mama palik burinya aja susah banget sih? Jangan salahkan kami gitu ya, karena kalau di sekolah mungkin kelihatan salimnya, kalau di rumah susah gitu kan. Jadi ini nanti sekali lagi untuk akhlak kami tidak mau jadi tersangka saja di sini. Karena dulu ada gitu yang suka nyalahin kamu, katanya mau sekolahnya ininya akhlak, kemudian tanya anak saya kok masih begini gitu kan. Sepakat ya Bunda ya? Iya, oke, terima kasih. Sepakat Pak Cip. Pak Hendri catat Pak Hendri ya. Oke, jadi tadi ini tidak perlu nih. Jadi untuk metode utama dari pendidikan akhlak kita adalah yang utama dan pertama adalah teladan. Teladan dari semua yang ada di lingkungan mereka. Iya, termasuk tetangga-tetangga pun sebenarnya itu menjadi unsur dari sini. Termasuk kalau anak-anak kita bermain bersama dengan tetangga di rumah, di kampung, itu unsur dari sini juga ya Bunda. Jadi kok tiba-tiba, sebenarnya kami juga suka ketumpuan gitu ya. Di sekolah tiba-tiba anak-anak ngomongnya kasar amat ya. Siapa yang ngajarin ya? Kita di sekolah nyari guru, siapa ada guru ngajarin nggak ngomong begitu? Nggak ada, kita nggak ada ngajarin ngomong begitu gitu. Tapi kan anaknya tiba-tiba ngomongan begitu, kita nggak tahu dari mana gitu kan. Udah satu anak begini, tiba-tiba nanti anak yang lain ikut-ikutan, kita lagi yang kena gitu kan. Ya kan satu anak ngomong begini, teman-temannya ngomong lain, kan jadi yang kena kan seolah kami gitu kan. Padahal kalau kita bisa tutup mata, guru kami nggak ngajarin juga kok Bun. Itu dapatnya dari mana? Dari rumah kan. Jadi ya makanya kita tidak bisa saling menyalahkan di sini. Untuk kurikulum akhlaknya kita harus sama-sama. Jadi kita perlu keteladanan, perlu pembiasaan, baru kemudian ada rule dan konsekuensi. Paling itu sebagai pembuka dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti kalau ada hal yang perlu disampaikan, nanti kita ada sesi diskusi. Terus selanjutnya kami serahkan untuk pilar takwanya lebih ke Bapak Sucipto Budiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget kayaknya. Lagi-lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda semuanya, pertama-tama kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa sama-sama berkumpul di sini untuk mendengarkan kira-kira awal sekolah alam Al-Ghifah itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita sama-sama juga akan mendengarkan satu semester ke depan seperti apa di kelas masing-masing. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ayah bunda, mungkin mudah-mudahan nggak lama ya, karena izinkan saya bukan untuk menggurui, karena di sini banyak mungkin bisa dianggap bapak saya juga di sini ya, dan ibu saya. Kita nggak tahu bagian mana keberkahan Allah, hidayah Allah akan turun kepada kita. Mungkin bisa jadi hari ini gitu ya. Jadi anggap saja ini penguatan ya, karena saya lihat sudah banyak, sebagian besar orang tua ini sudah kakaknya di sini mungkin baru setahun atau 2 tahun gitu. Jadi saya nggak bosan-bosan ngomongin pilar takwa atau mungkin kurikulum akhlak gitu ya kita, karena ini sebagai penguatan kita, apalagi kita sebagai orang tua yang menjadi teladan utama untuk orang tua kita. Karena saya sadar juga saya punya anak, saya juga harus bimbing anak saya juga harus benar menjadi orang tua, dan ya itu tadi, ingin menjadi apa orang tua, anak-anak kita gitu ya. Baik, ngomongin pilar takwa itu sendiri, yang tadi sebagian ada yang menjawab ingin menjadi apa, sebetulnya keinginan terbesar kita adalah yang Allah inginkan, yaitu adalah menjadi orang yang bertakwa. Watazawadu khaira zadi taqwa. Ya, sesungguhnya sebaik-baik bekal kita di akhirat adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita sering banget ngomongin takwa, tapi kalau dalam istilahnya sebenarnya kan menjauhi larangannya dan kita menjalankan perintahnya. Yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu kuncinya ikan itu. Tapi bagaimana pengaplikasikan di dunia ini atau di sekolah ini seperti apa gitu ya, dan di rumah seperti apa. Barangkali kita sebagai orang tua juga perlu belajar lagi seperti apa mendidik anak kita. Video-video terakhir itu yang kemarin-kemarin beredar gitu ya, yang viral, bagaimana anak kemudian dimarahi sama gurunya, terus kemudian gurunya dilaporkan, kemudian itu kan sebetulnya perubahan paradigma orang tua yang sekarang yang luar biasa gitu ya. Bagaimana adabnya seorang siswa kepada guru, adabnya orang tua kepada guru gitu ya. Karena beberapa kali adalah satu momen gitu ya, suatu masa ada orang tua yang datang ke sekolah dan luar biasa marah-marah gitu ya kepada gurunya, dan itu yang sangat kita sesalkan, karena harusnya kan harus ada stepnya gitu ya, tidak langsung memarahi guru-gurunya gitu. Jadi yuk sama-sama bareng-bareng kita update diri kita, kira-kira kalau menjadi orang tua siswa, menjadi siswa, dan kami sebagai guru itu seperti apa gitu ya. Karena ke depan nanti tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, kalau di SD 6 tahun ya, nanti di SMP nanti 3 tahun. Kalau kita hanya mengandalkan dari sisi sekolah saja rasanya tidak cukup gitu ya, karena luar biasa harusnya di rumah yang menjadi teladan adalah orang tua. Oke, baik, kita masuk. Apa sih yang menjadi dasar pilar takwa ini? Ya, yang menjadi dasarnya adalah wa ma khalaqtul insana illa liya'budun ya. Bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, tapi beribadahnya seperti apa? Aplikasikannya di sekolah seperti apa? Ya. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman wa ma umiru illa jadi lupa ya. Wa ma, ada yang mau ngintip?
Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan hanif istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi ya kita disuruh hanya untuk menyembah Allah gitu ya, memurnikan ketaatan kepadanya. Tapi caranya seperti apa biar kita sampai arah sana gitu. Makanya kita membuat pilar-pilar ini ingin sekali mendekati supaya sekolah ini tuh ya arahnya ke sana gitu. Arahnya ke sana. Bukan berarti kita membuat pilar-pilar ini loh paling bagus. Enggak. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita punya aturan, kita punya kurikulum yang mendekati arah sana. Nah, jadi bukan berarti kita jualan ya, ini paling bagus loh, masuk sekolah alam lagi paling bagus, enggak, tapi kita mendekati ya. Kemudian dari dasar ini kita punya tujuan-tujuan untuk anak-anak kita tuh ingin menjadi seperti apa gitu ya. Yang pertama kita kita membuat pilar-pilar ini. Yang pertama adalah pilar takwa ini, ingin sekali anak-anak itu menyiapkan generasi yang tidak yang lurus gitu ya. Jadi kalau misalkan entah kenapa ya, kalau saya ngobrol sama anak-anak itu kan biasanya pertanyaannya of the box gitu ya. Pak, kalau misalkan Allah itu ada, buktinya apa ya gitu ya. Baru kemarin hari Jumat kelas 7 saya ngomongin ya udah saya tampar kamu aja deh, kan gitu dulu ya, ateis sama itu ya obrolannya. Ada nggak rasa sakit? Ada. Buktinya apa? Nggak ada. Ya ada. Jadi ingin sekali kita menyiapkan anak-anak yang akidah yang lurus, kemudian dapat melakukan ibadah dengan benar gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami Al-Quran dan hadis-hadis tentang akhlak kepada Allah dengan baik dan benar. Kemudian menguatkan keimanan dan menanamkan akidah yang benar, kokoh dan tak tergoyahkan, menumbuhkan kecintaan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, serta terbiasa melakukan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini semata-mata kita buat untuk yaitu tadi metode kita untuk mendekatkan diri kepada kita ya, dengan anak-anak kita dari TK sampai SMP. Biasanya saya itu ngobrolin tentang masa depan ke anak-anak, atau misalkan kita gali-gali ngobrol biasa ya, obrolannya seputar akhirat gitu kan, saya ngobrolin tentang akhirat kalau yang kelas 7 gitu. Jadi kita bisa masuk lewat pembiasaan-pembiasaan itu yang ngobrol ketika free play, ketika saya masuk kelas gitu ya. Alhamdulillah saya diamanahi untuk di kelas TK, nanti masuk di kelas TK kemudian di SMP gitu. Kalau di SD saya masuk di Qiraati saja. Nah kemudian apa saja kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Pertama ada lingkupnya, ada 6: akidah, ibadah, Quran, hadis, akhlak, ibadah, sirah atau kisah, dan stadium general. Jadi kita membreakdown ke semua level TK sampai SMP itu untuk membiasakannya lingkup 6 ini. Ya, yang pertama adalah lingkup akidah. Nah, apa saja yang dipelajari di TK, SD, SMP lingkup akidah ini? Ya, yang pertama di TK itu kita mengenal Allah, ya, kita mengenal malaikat, kitab dan rasulnya. Melalui apa? Melalui nanti ada di lingkup sirah, biasanya kita
role play, kemudian kita nonton ya, dan masih anak-anak biasanya kita nonton atau enggak role play untuk TK. Untuk SD kita ada tambahan mengenal hari akhir dan kode dan kodar. Kemudian di SMP sama, tapi kita penguatan biasanya kita ada feedback komunikasi langsung gitu ya, atau lembar evaluasi untuk di SMP ini. Kemudian lingkup ibadah di TK kita akan mengenal wudhu, sholat fardu, sholat sunnah, puasa Ramadan, dan doa zikir. Mengenal ya bunda ya, bukan wajib ya, mengenal, hanya mengenal dulu. Kemudian di SD kita ada tambahan toharoh, kemudian ada zakat, haji, doa dan zikir. Di SMP sama, kita hanya penguatan saja, dan kita biasanya banyak mengaplikasikan di SMP karena kita tahu gitu ya, kita banyak aktivitas di luar ya, khususnya di SD dan SMP. Mereka harus belajar bagaimana ada bersafar, ada sholat ketika kita safar ya, kemudian rukshoh apa yang menjadi kita dimudahkan sama Allah. Jadi kita lewat praktek-praktek langsung di SD dan SMP. Kemudian di TK kita ada target gitu ya. Targetnya di TK itu lulus di jilid pra-TK. Ya, kalau di TKB nanti targetnya ada di jilid 1 dan hadis-hadis pendek gitu ya. Nanti ayah bunda semuanya dapat ya, di kelas masing-masing nanti dapat targetnya seperti apa. Nanti bisa dilihat di situ. Untuk SD kelas 1 jilid targetnya jilid 2, suratnya hafalannya adalah Anas sampai Al-Maun. Kelas 2 jilid 3 qiraati, hafalannya sampai Al-Adiyat. Kelas 3 jilid 5 sampai Al-Duha. Kelas 4 juz 27 sampai Al-Fajr. Kelas 5 sudah masuk kelas finishing, sekelas tajwid gharib, kemudian sampai Al-Mutaffifin. Kelas 6 sudah targetnya masuk kelas tahfiz sampai suratnya selesai sampai juz 30. Ini targetan kita gitu ya. Untuk SMP target kelas 7 masuk jilid 5, kemudian kelas 8 masuk juz 27, kelas 9 masuk kelas tahfiz. Ini semata-mata hanya untuk targeting, karena pada dasarnya di kenyataannya ada beberapa anak yang memang sudah melebihi gitu ya. Beberapa ada yang ada satu anak yang sudah melebihi target, dia kelas 4 sudah di kelas tahfiz, artinya dia sudah di kelas selesai di kelas qiraati gitu ya, sudah menerima sertifikat syahadah gitu. Kemudian di lingkup akhlak teman-teman TK akan mengenal bersih diri lingkungan, sabar memaaf, tanggung jawab, berani jujur, kasih sayang adab. Untuk SD ada tambahannya, mereka akan kita ajarkan untuk adil dan beradab gitu ya. Kemudian di SMP sama, hanya penguatan saja, karena pada dasarnya ini kan akhlak itu yang harus berulang gitu ya, harus berulang terus dan menerus. Gak mungkin kalau kita berhenti di TK sampai 7 poin aja tapi gak dilanjutkan di SD atau di SMP. Kemudian lingkup sirah dan stadium generalnya di TK kita akan yang tadi saya sebutkan, di sirah Nabi, nonton film teladan, berkisah atau role play. Untuk di SD ada tambahan life skill. Life skillnya ini biasanya kalau nyambung dulu ya sama SMP. Life skillnya ini biasanya kalau laki-laki sedang sholat Jumat, nanti akhwatnya atau ibu-ibunya biasanya ada kelas keputrian gitu ya, kelas keputrian. Entah itu nanti kita programnya ada melipat baju, menggosok gitu ya. Nanti
yang sudah berjalan sih dulu kita membuat craft sama apa ya kalau nggak salah melipat baju kalau nggak salah ya kalau nggak salah. Tapi ini karena ini pada waktu hari Jumat gitu ya, makanya biasanya dan waktunya sedikit, biasanya ada dan maksudnya gini, Jumat ini ada, Jumat besoknya kita libur gitu ya. Nah, sebelum jauh ke Kirati, saya mau tanya dulu, kira-kira dari apa yang saya utarakan tadi, kira-kira dalam benak kita, hati besar kita, pengen sekali anak-anak kita kan melakukan hal-hal yang baik, kemudian berpahala buat kita gitu ya. Kita kan sebagai orang-orang tua kan kena cipratannya kalau anak-anak kita juga berbuat baik, gitu ya, betul nggak? Gitu. Selama anak kita berbuat baik, insya Allah kita juga dapat pahalanya. Apalagi anak-anak kita tuh anak yang solih gitu, yang solihan. Kita pengennya si anaknya kita ya seperti itu. Saya punya pengalaman gitu ya. Ini bukan menggurui, tapi kita mungkin ini menjadi apa ya, menjadi bahan kisah aja. Ibu mertua saya itu usia kurang lebih 50, hampir 60 tahun gitu ya. Anaknya ada 4. Tiba-tiba istri saya itu mendaftar gitu ya, mendaftar segala macam, pengennya seperti apa gitu, tapi bilang ke ibu saya, mertua, minta doain ya, minta doain setiap sholat gitu. Dan alhamdulillah pada hari H ibu saya tuh bilang, jangan buka pintu, mama mau tawasulan gitu ya, jangan buka pintu, itu asar waktunya dari jam 3:30 sampai jam 5, saya mau tawasulan gitu. Tawasulan berdoa gitu ya, biar dimudahkan pada waktu istri saya tes gitu. Dan alhamdulillah katanya suasananya jadi hening, terus kemudian cerah gitu setelah ditanya gitu ya, gimana rasanya, gimana hasilnya, kayaknya lolos gitu. Dan alhamdulillah seminggu kemudian, alhamdulillah betul. Dan itu kejadian juga sama adik istri saya gitu. Ketika itu yang bertawasul itu masih ada bapak sama ibu, karena masih ada 2 gitu ya. Nah, kemarin waktu 2024 akhir itu karena bapak udah meninggal, yang tawasulan mertua saya aja, yang ibu. Sama, kondisi sama, asar sampai jam 5. Mama mau tawasulan, mau berdoa gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi doa kita itu insya Allah dijabah buat anak kita gitu. Ya, jadi mau minta doa apa aja, yang penting kita yakin kan, dalam hadis diriwayatkan, mintalah doa kepadaku seakan-akan doa itu akan terkabulkan. Tapi jangan sampai doa itu kita nggak yakin ya, dan Allah itu nggak akan kabulkan. Jadi doa kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita itu insya Allah mustajab, apalagi ya buat anak kita gitu ya. Dan carilah, saya yakin ayah bunda tahulah waktu-waktu mustajab untuk mendoakan anak-anak kita. Nah, kita lanjut. Kira-kira pertanyaan dulu, amalan apa yang sepele tapi pahalanya banyak? Apa kira-kira? Ayah, amalan apa yang sepele tapi pahalanya banyak? Ada yang tahu? Bukan ada yang tahu sih. Tapi biasanya jawabannya beda-beda karena memang pengetahuan kita aja gitu ya. Ada yang mau jawab? Ada yang mungkin sedekah, bertasbih gitu ya, mengucapkan tasbih 1000 kali gitu. Ya itu masing-masing gitu ya. Tapi ada amalan yang sepele tapi pahalanya banyak ya buat kita semua, dan itu
sangat gampang ya kita ucapkan, tapi harus bisa, yaitu baca Quran. Ya, amalan sepele tapi pahalanya luar biasa. Ya, kita tahu bahwa kita baca Quran satu huruf kasih ganjaran sama Allah 10 kali lipat gitu ya. Bagaimana kalau kita mengkhatamkan 30 juz? Makanya kita di sini, Sekolah Alam hadir di sini dengan yang sering ayah bunda dengar gitu ya. Kalau pagi kita ngaji dulu di sini. Ya untuk apa? Untuk mengarah ke sana biar anak-anak pintar ngaji gitu. Buat dirinya sendiri, ya. Tapi jangan lupa kita juga sebagai orang tua juga harus bisa ngaji gitu ya. Jangan sampai kalah sama anak kita. Karena kalau misalkan kita tidak mengimbangi anak kita gitu ya, nanti akan ditanya susah gitu. Ayah ini bacanya gimana? Ya minimal huruf hijaiyah hafal lah gitu ya, alif sampai ya gitu ya. Minimal itu minimal. Abata sama harusnya bisa a i u babi gitu ya. Tapi bagaimana caranya mengucapkan ayat-ayat yang susah di Al-Quran gitu ya. Makanya kita harus perlu diupdate juga biar kita bisa mengimbanginya. Nah, di sekolah kita menggunakan metode tahsin qiraati. Ini biasanya itu kalau di kelas finishing atau di kelas bawah atau jilid-jilid 6 atau ke atas itu biasanya ada PR Quran, itu juga biasanya ada PR. Dan PR ini biasanya saya VN kalau di kelas saya gitu ya, VN. Dan saya suka kalau ada VN itu ada orang tuanya, ada suara orang tua gitu ya. Jadi artinya orang tuh juga mendampingi gitu. Dibanding orang ada VN sendiri gitu ya, terus kemudian salah ya nggak ada yang benerin gitu. Wallahu gitu ya, apakah tidak didampingi atau salah dibiarin, itulah. Nah makanya dengan metode ini kira-kira ingin sekali qiraat itu hadir di Al-Ghifah untuk bisa menemani anak-anak untuk bisa baca Quran. Nah biasanya saya bilang ini, Al-Ghifah itu bukan satu-satunya ya, salah satu sekolah yang rasanya TPQ. TPQ itu berarti tempat pembelajaran Quran, pendidikan Quran gitu ya. Karena yang metode lain juga sama gitu ya, ada ulum, ada tilawati gitu ya. Sama sebetulnya sama semuanya, pelajaran muaranya adalah murid tajwid dan kelas. Tapi di spesialnya Al-Ghifah ini sekolah alam yang masih masih berusaha tetap menggunakan metode ini, karena beberapa sekolah yang menggunakan metode ini kewalahan ya, karena persyaratannya luar biasa gitu ya, harus gurunya bersyahadah dulu, kemudian sebulan sekali harus hadir MMG wajib gitu ya. Besok insya Allah ada di Omas gitu ya, jadi saya harus ke sana. Kemudian gurunya harus update terus gitu ya, wajib sekolah harus memfasilitasi guru untuk mengupdate bacaan qiraat untuk mendampingi anak-anak gitu ya. Nah, saya nggak panjang lebar karena mungkin hampir semua rata-rata di sini sudah paham. Terakhir dari saya mungkin ada yang bisa bantu. Ini dulu deh sebelum itu deh. Nah ini dulu deh ya. Di kita ada penilaian 2 kriteria. Pertama adalah penilaian kelas dan penilaian qiraati. Kalau penilaian kelas ini ngomonginnya qiraati dulu ya. Qiraati berarti agi gitu ya. Anak-anak itu sudah dibawakan lembar buku prestasi, jilid, dan doa harusnya. Lembar doa atau buku doa. Penilaian kelasnya pertama adalah doa harian, hadis, wudhu, sholat, dan surat pendek. Ini dilakukan di kelas oleh guru kelas ya. Nah yang biru atau penilaian qiraat ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tim qiraati.
mau dia naik halaman, naik jilid, itu konfirmasi dulu gurunya. Kalau dia siap naik jilid, kirim. Alhamdulillah di sini saya diamanahi, jadi dikirimnya ke saya biasanya. Kalau dites oleh saya lulus, berarti dia naik jilid. Gitu. Kemudian kalau sudah di kelas finishing, kelas Ghorib Tajwid, nanti akan saya siapkan untuk EPTAK. EPTAK itu berarti kayak dulu kita EPTANAS gitu ya. Kalau ini namanya EPTAK, evaluasi belajar tahap akhir Quran. Karena kelas ini semuanya sudah selesai, jilid 1 sampai Ghorib Tajwid sudah selesai. Dan EPTAK ini ada levelnya. Levelnya ada pertama di sekolah, kemudian dites lagi di tingkat kecamatan, dan alhamdulillah hari Senin dan Selasa besok sekolah kita sudah mengirimkan di level kecamatan. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa lulus dan sampai ke level Jabodetabek. Kemudian apa yang mereka hafalin atau apa yang mereka akan teskan gitu ya di level kecamatan, kota sampai Jabodetabek. Nah ini dia. Ada doa harian, surat pendek, doa wudhu, doa sholat, qasah Quran, tarilul Quran, Ghorib dan Tajwid. Alhamdulillah luar biasa banyak. Ada 8 materi yang mereka hafalin. Dan alhamdulillah luar biasa anak-anak semangat ketika kemarin dites di level lembaga. Fasoha dan tartil banyak yang kena, artinya kena itu ada yang harus diulang, tapi selain fasoha tartil insya Allah selesai gitu. Mereka udah hafal Ghorib yang kurang lebih 44 nomor gitu ya, tajwid juga kurang lebih 38 materi di luar kepala ya. Nah makanya yang tadi saya bilang al-ghibah itu rasa TPI gitu ya. Nah terakhir mungkin saya pengen sedikit bukan mengajari ya, tapi kita pengen sama-sama betulin kita. Biasanya kalau tes guru itu saya biasanya ayat-ayat ini, bukan ayat ya, tapi muqotoah. Muqotoah itu awal surat atau yang ayat yang tidak punya artinya. Contoh misalkan ya, ini kan nggak punya arti nih. Nah, ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain nggak? Atau yang anaknya sudah kelas finishing, harusnya udah hafal nih orang tuanya nih. Nah, biasanya kalau rekrutmen guru gitu ya, seringnya saya mengetes guru itu di ayat ini. Nah ini yang mana ya? Ternyata gurunya yang samping Hamim ya, ya Abhaya Ansor. Nah ini yang sering saya, karena biasanya ini yang sering salah baca. Bacanya kaf ha ya aso, aso lagi. Padahal ini bukan fathah gitu. Bagaimana caranya? Kaf ha ya ain shad. Walaupun saya nggak sempurna, tapi mudah-mudahan mendekati gitu ya. Ini anak-anak yang kita ajarkan biasanya ini di jilid 4, sudah masuk jilid 4, tapi tanpa harokat, biasanya mengenalkan huruf kaf ha ya ain shad aja. Tapi untuk kelas finishing mereka harus sudah bisa baca seperti ini muqotoah. Mungkin itu ayah bunda, kita sebagai orang tua kita juga harus selalu update untuk bisa menemani, mendampingi, mengawasi, kemudian bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian kita juga sebagai guru, kami semua di sini terus juga mengupdate diri, kemudian agar bisa menjembatani gitu ya antara siswa dengan orang tua, karena kita tidak mau
hanya ketitipan saja, ya, tahu-tahu soleh, tahu-tahu soleha, tahu-tahu bisa baca Quran, tapi harus ikut andil juga dari orang tua. Makanya kita di sini harus sama-sama sepakat, harus sama-sama paham gitu ya. Itu yang pertama tadi saya bilang, kita tidak tahu timing yang mana kita mendapatkan hidayah, timing yang mana kita mendapatkan berkahnya. Walaupun saya terus ngomongin pilar takwa, gitu ya. Mudah-mudahan di timing ini kita semua dapat hidayahnya agar kita bisa terbuka gitu ya. Dan kita yakin dan kita sebagai orang tua harus ikut andil dan selalu update. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dilanjutkan tanya jawab Pak Handi ya nanti ya, kalau tidak ada mungkin nanti langsung ke Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Cipto yang sudah memanfaatkan pilar takwa. Terima kasih juga kepada Bu Niken yang tadi sudah menyampaikan di awal tentang kurikulum sekolah alam. Mungkin ayah bunda ada yang mau ditanyakan sama Bu Niken, mungkin sama Pak Cipto terkait yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Oh enggak, silakan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurma, orang tua dari Raihan SD 1. Bu Niken, Pak Cipto, izin bertanya. Terima kasih tadi atas pemaparan yang telah disampaikan mengenai kurikulum dan ROATI ya. Pertanyaan saya, apa harapan dari sekolah terhadap orang tua agar pembelajaran Ananda di Sekolah Alam Al-Ghifah ini bisa lancar ya, sinergi seperti apa yang dibutuhkan oleh sekolah terhadap kami para orang tua, sehingga kami juga bisa mengkondisikan diri ya untuk bisa sinergis juga dengan pihak sekolah. Terima kasih. Langsung dijawab ya Pak? Terima kasih Bu. Saya coba jawab, nanti Pak Cipto boleh melengkapi. Masya Allah ya, sudah langsung. Yang pertama tentunya doa Bu. Doakan dulu. Yang pertama ya. Kalau berikutnya sih gampang-gampang saja, insya Allah percayakan saja, doa percayakan. Nah doanya itu gak cuma doa ke anak-anak, tapi doakan kami juga, doakan guru-guru kami juga, gitu kan. Sebagaimana mungkin guru-guru kami juga kami ajarkan ya, kalau mau ngajarin anak-anak itu juga didoakan. Itu yang utama. Doa dan kepercayaan dari ayah ya, kepada kami semua. Insya Allah kami juga sama, insya Allah juga kami selalu mendoakan buat anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya sih keterlibatan ayah bunda. Dari keterlibatan ayah bunda mungkin beberapa proyek mungkin sangat diperlukan, karena terutama di proyek bakat ini luar biasa sekali ya. Mungkin ayah bunda setiap tahun harus isi asesmen. Mungkin juga yang orang tua kelas 6 udah ngalami ya, dampingi gimana bikin proyeknya gitu kan. Kalau yang kelas-kelas di kelas rendah, bisnis day, oh iya kemarin jadi keingetan, kemarin ada orang tua TK yang kurang tidak ikut membuat produk saat anaknya bisnis day. Jadi mohon ini jadi catatan buat ayah bunda ya, karena kalau bisnis day itu kadang kelompok, kadang individu gitu kan. Jadi terkadang ada, nah ini biasanya nanti saat kelompok itu biasanya harus butuh orang tua yang langsung micu duluan, yang
yang muncul duluan, yang ngajak gitu ya. Kalau nanti orang tuanya bisa dibikin kelompok 4-4-nya diem-diem semua kasihan anaknya gitu kan. Jadi mungkin ada orang tua yang mendahului dulu. Jadi biasa kalau di proyek-proyek kalau bentuknya kelompok itu nanti ada orang tua yang inisiatif langsung bikin grup sendiri kecil, 4 langsung bikin. Bagaimana diskusi itu, jadi lebih banyak di belakang meja kayaknya ya kalau untuk anak-anak itu tadi doa, kemudian support seperti ini. Jadi bukan kehadiran secara fisik saat pembelajaran ke anak. Misalnya saat anak camping, kemudian ibu-ibu terlalu khawatir sampai harus ada di depan mata gitu, si anak teh harus nengok, harus enggak sih gitu kan. Ikut camping, Ikut camping, anaknya camping khawatir gitu kan.